Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kamu merasa hidup ini berat banget? Seperti apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tetap gak sesuai harapan. Rasanya kayak jalan buntu, bingung harus gimana lagi. Nah, ada seorang ibu, sebut saja namanya Bu Ani, yang pernah merasakan hal itu dan ceritanya bisa bikin kita ikut merenung. Bu Ani dulunya sering merasa cemas. Masalah datang silih berganti, kadang soal rezeki yang terasa seret, kadang soal hati yang gelisah terus-menerus. Dia berusaha dengan cara sendiri, tapi tetap saja merasa kosong, seolah ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sampai akhirnya, Bu Ani menemukan sesuatu yang sederhana, tapi besar sekali pengaruhnya. Sesuatu yang membuat hatinya jadi lebih tenang dan hidup terasa lebih lapang. Seandainya saja dia tahu ilmu ini sejak dulu, mungkin hidupnya tak akan serumit ini. Sebelum mengenal sholawat, hidup Bu Ani sebenarnya berjalan seperti biasa saja. Tapi hatinya sering merasa kosong. Pagi sampai malam dia bekerja, mengurus rumah, mencari nafkah, tapi tetap saja ada rasa gelisah yang tidak hilang-hilang. Kadang uang ada, tapi cepat habis. Kadang sehat, tapi tetap merasa capek dan resah. Setiap malam dia sering sulit tidur, kepikiran macam-macam. Besok gimana ya kalau uang nggak cukup? Anak-anak butuh ini, itu, tapi dompetnya nggak seberapa. Rasanya hidup itu berat, kayak memikul beban sendirian tanpa ada yang bisa benar-benar menolong. Kalau cerita ke orang lain, orang mungkin bilang, sabar aja, nanti juga ada jalan. Tapi dalam hati Bu Ani merasa sabar itu nggak mudah. Dia butuh sesuatu yang bisa menenangkan, sesuatu yang bisa bikin hatinya kuat. Dan saat itu dia belum tahu apa yang sebenarnya dia cari. Suatu hari, Bu Ani ikut hadir di sebuah majelis sholawat. Dari situ, dia pertama kali benar-benar mengenal amalan sholawat nariyah. Awalnya, dia cuma dengar aja, belum terlalu paham apa manfaatnya. Tapi dalam hati kecilnya muncul rasa penasaran, apa benar sholawat bisa membawa ketenangan dan kelapangan hidup? Sejak hari itu, pelan-pelan dia mulai mencoba. Setiap habis sholat, dia meluangkan waktu membaca sholawat. Tidak langsung banyak, tapi dimulai dari yang ringan. 10 kali, 20 kali. Lama-kelamaan ketika hatinya sudah mulai nyaman, dia menambah jumlahnya jadi 100 kali sehari sholawat nariyah. Yang penting buat Bu Ani bukan hanya jumlahnya, tapi konsistensinya. Setiap pagi sebelum beraktivitas dan malam sebelum tidur, dia menjadikan sholawat sebagai penguat hatinya. Bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar doa yang dia panjatkan dengan tulus. Dari situlah perjalanan barunya dimulai. Beberapa minggu setelah rutin membaca sholawat, Bu Ani mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya yang dulu sering gelisah, perlahan jadi lebih tenang. Kalau ada masalah datang, dia sudah gak mudah panik seperti dulu. Ada rasa yakin bahwa semua pasti ada jalan keluarnya. Bukan cuma di hati, rezekinya pun terasa lebih lancar. Uang yang tadinya selalu terasa kurang, entah bagaimana jadi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang malah ada rezeki tambahan yang datang dari arah yang tidak pernah dia sangka. Semua itu membuat Bu Ani semakin percaya. Sholawat bukan sekedar bacaan, tapi benar-benar membawa berkah. Yang paling membahagiakan, hubungan dengan anak-anak dan keluarganya jadi lebih hangat. Bu Ani merasa lebih sabar, lebih lembut, dan tidak mudah marah. Hidupnya yang dulu terasa berat, kini berubah jadi lebih ringan. Dia pun sering berkata dalam hati, andai saja aku tahu ilmu sholawat ini sejak dulu ya, mungkin aku tidak akan sering menangis sendirian. Nah teman-teman semuanya, dari kisah Bu Ani kita bisa belajar sesuatu yang penting. Kadang kita sibuk mencari ketenangan kesana kemari, padahal kunci sebenarnya ada begitu dekat, yaitu sholawat. Sholawat bukan hanya lantunan kata, tapi doa yang membuka pintu hati, rezeki, dan juga keberkahan. Kalau Bu Ani bisa merasakan perubahan besar hanya dengan istiqomah membaca sholawat nariyah, maka kita pun bisa mencobanya. Tidak harus langsung banyak, cukup mulai dari yang ringan tapi konsisten. Yang penting hati kita hadir, tulus, dan berharap kepada Allah melalui sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kenapa harus menunggu sampai hidup terasa buntu, ya kan? Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan membaca sholawat. Siapa tahu, perubahan yang kamu cari selama ini justru datang dari amalan yang sederhana ini. Sekian dari video ini teman-teman. Semoga kisah Ibu Ani ini menginspirasi kita semua, dan kita semakin istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Jika ada kisah yang luar biasa dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar agar menjadi inspirasi buat teman-teman kita semua untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.